Selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, kita hari ini masih membahas tentang teks deskripsi. Namun, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi bisa disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan yang muncul berdasarkan objek yang diamati. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teks deskripsi. Agar teks deskripsi yang disusun memiliki daya tarik bagi pembaca, kita perlu mempertimbangkan penggunaan bahasa yang menarik, jelas, dan mudah dipahami sehingga mampu menimbulkan efek emosional tertentu bagi pembaca. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan teks deskripsi, seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penulisan teks deskripsi harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya. Yang kedua, menetapkan tujuan teks deskripsi. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Tujuan ini menjadi amat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum memulai proses penulisan. Penetapan tujuan akan sangat membantu penulis dalam mengembangkan tulisannya dan dapat memberikan arah kepada penulisan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, penulis memperoleh gambaran objek yang akan ditulis dan membangkitkan semangat tersendiri dalam menyajikan data, gagasan, dan kesan melalui rangkaian kata-kata yang menarik dan mengesankan. Kemudian, yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penulis perlu mencari data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Satu kegiatan penting perlu dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu pengamatan. Melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, atau merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga akan mendapatkan data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Ketika melakukan pengamatan, kita perlu mempersiapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat semua hal yang berhasil kita tangkap melalui kepekaan indera. Catatlah semua peristiwa, aroma, suara, atau hal-hal lain yang bisa kita rasakan ketika melakukan pengamatan. Semakin banyak data yang berhasil kita kumpulkan, kita akan lebih mudah mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Melalui kerangka, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Langkah yang tidak kalah penting dalam menulis teks deskripsi adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh dan lengkap.
pengembangan kerangka tulisan dan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan seperti emosi dan imajinasi. Melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan deskripsi yang lebih terperinci sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Perhatikan langkah-langkah penulisan teks deskripsi melalui skema berikut ini. Nah, selanjutnya di sini kita mempelajari kerangka penyusunan teks deskripsi. Di sini Miss akan jelasin bagaimana langkah-langkah atau kerangka dalam membuat teks deskripsi. Kita lihat apa objek yang akan kita bahas. Kemudian, apa tujuan teks tersebut? Selanjutnya, data yang kita peroleh waktu kita menyajikan data tentang tempat tersebut. Yang ketiga, ada kerangka tulisan. Di kerangka tulisan ini kemudian ada bagian dari deskripsi umum dan deskripsi bagian. Dan yang keenam, menyunting teks deskripsi. Teks deskripsi yang baik tidak dapat diselesaikan sekali jadi. Perlu ada langkah selanjutan untuk membaca ulang secara cermat sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Kekurangan-kekurangan tersebut perlu segera diperbaiki sehingga teks deskripsi yang dibuat menjadi lebih baik dan menarik. Langkah semacam itu disebut menyunting. Jadi, menyunting pada hakikatnya merupakan kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan, letak, atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Unsur-unsur teks deskripsi apa sajakah yang perlu disunting? Seperti telah kami pelajari, teks deskripsi dibangun oleh dua unsur utama, yaitu ada struktur teks dan kaidah kebahasaan. Berdasarkan unsur-unsur yang perlu disunting, bisa dilihat pada tabel selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini, di sini Miss udah kasih contoh bagaimana penyuntingan teks deskripsi. Kalian bisa baca ini terlebih dahulu agar kalian mudah memahami bagaimana cara menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam teks deskripsi. Untuk tugas, di sini Miss mau buatlah kerangka tulisan teks deskripsi. Namun, teks di sini maksudnya adalah teks deskripsi yang pernah kalian buat mengenai rumah kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian tulis kerangka tulisan teksnya. Tadi kan sudah Miss jelaskan bagaimana menyajikan data agar kemudian menjadi kerangka tulisan teks deskripsi. Nah, materi pembahasan pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Harap Miss, penjelasan yang sudah Miss jelaskan, semoga kalian bisa memahami. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi Miss ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.